Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wala washabbi ajmain. Selama 60 menit ke depan bersama saya Ivan dan saya Caca Frederika akan menemani Bapak dan Ibu sekalian dalam indahnya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah. Dan tentunya kita nggak hanya berdua di sini karena pasti kita akan banyak nih belajar dari guru-guru kita. Yang pertama ada Ustadz Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam 14 ini hampir pertengahan Ramadan. Aduh, Hampir Masya Allah. pertengahan. Rasanya gimana kalau buat Ustadz puasa tuh gimana rasanya? Wah, makin semangat, makin jadi pembelajaran karena kita harus memberikan teladan buat yang lain. Masya Allah. Dan gak cuma ada Ustadz Maulana aja Betul ya, sekali. tapi ada siapa Pan? Ada juga Ustadz Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga yang nonton acara ini masuk surga. Amin ya Allah, amin ya Allah Ustadz, amin ya Allah. Tuhanku. Gimana puasanya Ustadz? Alhamdulillah lancar dan baik. Alhamdulillah. Lancar dan baik, Masya Allah. Oke, Ya. kira-kira tema kita pada malam hari ini apa sih Van? Tema kita pada malam hari ini yaitu dibalik doaku untuk ayah. Waduh. Di balik doaku untuk ayah. Betul, Sama-sama? Di balik doaku untuk ayah. Ngomongin ayah nih sekarang kita Ya. ya. Kalau kamu tuh biasanya kangen gak sih sama ayah atau sama kakak atau kangen gak? Sebenarnya yang paling aku kangenin di bulan Ramadan ini sebenarnya ayah sih. Karena Pak Ustadz ini bulan Ramadan pertamaku tanpa ayah. Gitu. Jadi memang rasa kangennya ya. Kalau Caca di bulan Ramadan ini siapa yang Caca kangenin? Ya udah pasti ayah, karena kebetulan ayahku juga udah nggak ada. Oke. Dan almarhum kakakku yang pertama juga udah nggak ada. Ya Allah. Jadi aku kangen sama mereka semua sih. Iya, Gitu. iya. Karena tema kita pada malam hari ini adalah doaku untuk ayah. Kayaknya mendingan siapa ya kira-kira pada malam hari ini bintang tamu Oke, kita? sebelum kita lihat bintang tamunya, coba kita lihat video berikut ini. Salma Vina Hairunisa atau yang akrab disapa Alma merupakan anak sulung dari pengacara Sunan Kalijaga yang menikah muda pada umur 18 tahun. Namun pernikahannya tidak berlangsung lama. Salma pun kerap memiliki permasalahan di dalam hidupnya. Namun selalu ada keluarga yang mendukung Salma dalam setiap permasalahannya. Mari kita doakan saja, semoga Salma dapat mengambil hikmah dari permasalahan yang ada dan dapat menjadi pelajaran bagi semua orang. Subhanallah, Ya. kalau kita lihat video yang barusan ya, kita bisa lihat Ya. gimana besarnya cinta seorang ayah untuk anaknya, apalagi anak perempuan ya. Betul sekali. Ya. Dan langsung aja kita lihat karena udah penasaran. Kita pengen lihat bagaimana curhatan bintang tamu kita pada malam hari ini. Kita langsung panggil aja Salma Vina Sunan, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak. Silakan. Silakan Salma, silakan. Salma, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Masya Allah. Terus sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk dengan bisnis, alhamdulillah. Ini enaknya kayaknya kita ngobrol sambil duduk kali, Cak. sambil Yuk, duduk coba, aja yuk, 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 kalau yuk, gitu yuk langsung ya. Pakai kursi. Kita duduk. Iya. Jadi lagi sibuk apa aja sekarang? Alhamdulillah lagi sibuk bisnis, scarf, terus lemon sama baju-baju. Oh gitu. Nah, Laris ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Nah, hari ini kan Salma datang ke sini pasti pengen ada yang disampaikan ini. Ada unek-unek yang pengen disampaikan ini. Iya. Nah, insya Allah kan ada jalan keluarnya dan kita juga bisa sama-sama belajar ya. Insya Allah. Dari sisi Islam, dari pandangan Islam itu bagaimana sih. Kebetulan juga udah ada Ustadz Maulana dan ada Ustadz Riza gitu. Silahkan sampaikan unek-uneknya. Nah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi hari ini tuh Alma mau nanya, waktu itu kan kemarin Alma sempat menikah. Di dalam Islam ketika anak perempuan itu menikah, maka tanggung jawab dari ayah pindah kepada suami. Nah, karena kemarin Alma sempat menikah, terus ternyata Allah berkehendak lain, Alma dipisahkan, otomatis tanggung jawab itu kembali lagi kepada ayah, betul? Nah, gimana sih seharusnya hubungan antara ayah sama aku yang baik dalam Islam? Oh gitu. Oke, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana ya, boleh sedikit komentar Ustadz Riza bagaimana nih menanggapi keadaan yang terjadi dalam hidupnya Salma? Iya, saya cuman kemarin lihat di Instagram, sekarang udah ketemu langsung aslinya. Iya,
Bagaimana peranan ayah dan laki-laki? Jawabannya di surat An-Nisa 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin perempuan. Ketika menikah punya anak, maka anaknya pun di bawah perlindungan ayahnya. Ketika anak perempuan itu menikah, kemudiannya namanya dalam kehidupan akhirnya kandas tengah jalan, ketika itu balik lagi tanggung jawabnya ke ayahnya. Jadi selama ia belum menikah, tanggung jawab balik lagi ke orang tuanya, terutama adalah ayahnya berdasarkan An-Nisa 34. Oh, jadi sebenarnya balik lagi ya Fan ya, iya, balik ke lagi. ayahnya gitu Iya. ya. Tapi kan itu baru komentar dari Ustadz Riza ya. Iya, untuk Pasti kita lebih- pengen mendalami dong, pengen Betul tahu sekali. lebih dalam lagi seperti apa sih? Betul sekali. Sekarang buat lebih dalamnya, mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang kewajiban ayah terhadap seorang anak perempuan. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kad wa tanfarjul karatuk dabila wa chatuna li birakat usnul hawatim wa yustaskal gamam cikarim wa ala alihi washabi fi kulamatin wa dapas bi dari kulli maklumilaka. Amma ba'at, satu bentuk kewajiban yang luar biasa sosok yang namanya ayah, bahasa Arabnya aba, alif dan ba, yakni kepala sapi, artinya kepala rumah tangga. Ba-nya itu adalah tiang tenda, tiangnya penguat rumah tangga. Makanya ada kewajiban ayah terhadap anak perempuan. Yang pertama jelas memberi nafkah. Nafkah itu luar biasa, bagaimana sosok keluarga itu diayomi dengan sosok seorang ayah yang mencari nafkah. Ingat, bukan hanya sekedar mencari nafkah buat seluruh ayah dimanapun berada, tapi bagaimana sosok ayah memberi nafkah. Kalau hanya mencari nafkah, belum tentu memberi nafkah, ini bukan. Tapi yang diminta adalah bagaimana sosok ayah memberi nafkah. Kemudian setelah itu mengajarkan ilmu agama. Jangan notabene-nya berkata, semua saya sudah serahkan sama gurunya. Salah. Tetap ayah bertanggung jawab, berperan penting dalam mendidik anak-anaknya. Maka pendidikan itu sangat penting. Kemudian apalagi? Memberikan perlindungan. Otomatis sosok seorang suami ketika menikah, maka 3 tanggung jawabnya. Memberi nafkah, memberikan pendidikan, memberikan perlindungan. Apalagi setelah itu mencintainya. Ingat, anak perempuan beda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki kebanggaan, anak perempuan kesayangan. Saya ulangi, anak laki-laki itu adalah kebanggaan, sementara anak perempuan adalah kesayangan. Maka cara merawat anak perempuan tidak akan bisa sama dengan perawatan sosok anak laki-laki. Ingat, kepada seluruh ayah dimanapun berada, sosok anak perempuan lebih dekat kepada ayahnya dibanding ke ibunya. Karena butuh perlindungan. Beda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki biasanya agak lebih akrab dengan dengan ibunya. Karena maka dia bisa berani curhat. Tapi kalau anak perempuan senantiasa mencari perlindungan dari sosok seorang ayah dan mencari figur orang yang sama dengan ayahnya. Apalagi menguatkan kekuatan mentalnya. Kenapa? Mohon maaf, keberanian penting. Ingat, Rasulullah SAW memang betul meninggal ayahnya, meninggal ibunya, tapi Nabi mendapatkan sosok ayah. Dari siapa? Kakeknya Nabi. Kemudian setelah kakeknya Nabi berpulang ke rahmatullah, berpindah sosok ayah itu kepada Sayyidina Abu Talib, pamannya Nabi. Jadi begitu, sosok perang ayah tidak bisa tergantikan. Makanya sosok anak yang meninggal ayahnya disebut yatim. Disebut yatim. Ataupun orang tuanya tidak ada di rumah disebut yatim. Maka perlu adanya perlindungan. Bukan hanya itu, memberi nasihat. Yang namanya perempuan senantiasa dinasehati, diteladani. Makanya sosok seorang orang tua tidak boleh tidak berada di 3 waktu. Ketika anak bersedih, ketika anak sakit, dan ketika anak berprestasi. Harus ada di sisinya karena butuh kebanggaan, butuh perhatian, dan butuh pengobatan. Apalagi memberikan keteladanan ini sangat penting. Adanya rasa aman, jangan sampai sosok ayah menjadi figur sesuatu yang ditakutkan. Salah. Seseorang yang senantiasa merasa aman ketika dia datang. Dan ada lagi tugas sosok ayah adalah memiliki jodoh yang baik buat anaknya dan menikahkan anaknya. Maka sosok ayah menjadi wali buat anak perempuannya. Jadi sekalipun apa yang terjadi dengan istrinya, ada pisah, tetap sosok ayah tidak tergantikan jadi wali buat anak perempuan. Masya Allah. Masya Allah. Ini sebegitu adilnya Islam, Ya. sehingga
peran ibu dan ayah sudah ditentukan, begitu juga perbedaan antara sifat ayah kepada anak laki-laki maupun perempuan juga. Karena bapak itu segitiga terbalik. Artinya? Perempuan segitiga utuh. Oh. Kalau perempuan segitiga utuh begini, lebarnya di bawah, lancipnya di atas. Lebarnya di bawah karena ada rahim, lancipnya di atas kan cerewet. Kemudian Tapi ternyata mendidik kan, Ustaz? laki-laki lebarnya di atas, lancipnya di bawah. Lebarnya karena ada tanggung jawab di pundaknya. Dan lancipnya di bawah, tajamnya di bawah, enggak usah dibahas. Iya Ustaz, iya. Ya udah Ustaz, terima kasih Terima banyak kasih ya. banyak, Jazakallah Ustaz. khair. Makasih banyak Iya, Ustaz, ya iya. Allah. Ternyata tuh menjadi seorang laki-laki juga nggak mudah ya, Betul Van sekali, ya. betul sekali. Banyak banget, masih pada ketawa loh di sini. Betul sekali. Masih banyak banget gitu. Betul Maksudnya sekali. nggak hanya sekedar menafkahi, nggak hanya Iya. sekedar mencari uang, Betul. tapi tanggung jawab lebih daripada itu. Jadi Betul sekali. pendidikan agama untuk seorang laki-laki itu sangat penting sekali Betul gitu. sekali. Dan Islam sudah mengatur semuanya dengan baik. Masya Allah. Nah, tapi ada satu lagi nih pertanyaan yang masih mengganjal dalam pikiran saya ya. Ya. Kalau misalkan seorang anak perempuan tadi bercerai kan sudah dikasih tahu sama Ustadz Riza bahwa tanggung jawabnya kembali kepada seorang ayah. Oke. Tapi tanggung jawab yang seperti apa? Apakah sampai dosa-dosanya ditanggung oleh ayahnya atau sampai bagaimana? Ya. Sejauh apa tanggung jawabnya? Kayaknya kita harus persilahkan Ustadz Riza untuk memberikan penjelasan kepada pertanyaan kita. Silakan. Ustadz. Terima kasih Irfan Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Indahnya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah. Dalam hadis Bukhari nomor 1358, 1359 dan hadis Muslim nomor 6697, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan fitrah. Apa itu fitrah? Awalnya semua beragama Islam. Fa abawahu, ayahnya lah yang membuat yuhawidanihi au yunassaranihi au yumajjasanihi. Ayahnya lah yang membuat ia beragama Nasrani, Yahudi atau Majusi. Oleh karenanya, baik tidaknya anak, soleh dan soleha tidaknya anak, tergantung orang tuanya. Semakin orang tuanya baik mengelola, maka insya Allah anak yang dihasilkan disebut sabun nasya'a fi ibadatillah, menjadi anak-anak yang siap mengabdi kepada Allah. Tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya sangat besar. Yang pertama, sebelum menjadi ayah yang menjadi laki-laki, ketika menikah digariskan dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Ketika ia memiliki anak, semua keluarga menjadi tanggung jawabnya. Sebab derajatnya satu tingkat lebih tinggi daripada wanita dan ia berhak mencari rezeki untuk keluarganya. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 893 dan Muslim nomor 4701 yang berbicara tentang kepemimpinan. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-imam ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati. Ar-rajulun fi ahlihi ra'in. Laki-laki kepada keluarganya adalah pemimpin, maka tanggung jawabnya harus menjaga keluarganya. Sebagai surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi laki-laki, ayah memiliki tanggung jawab senantiasa melindungi anak-anaknya dan keluarganya dari siksa api neraka. Nah, yang kedua, kalau punya anak perempuan, yang diwasiatkan bukan mobil, bukan harta, tapi akidah. Sebagaimana Luqman mewasiatkan kepada putranya dalam surat Luqman ayat 13. Wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, jangan pernah mempersekutukan Allah. Sebab apa? Siapa yang mempersekutukan Allah, ia telah berbuat kezaliman dan dosa yang paling besar. Dan yang ketiga, jangan lupa ada tanggung jawab khusus untuk perempuan. Apa itu?
menjadi wali nikah. Tadi Ustadz sudah bilang. Iya. Nah, hadis ini bisa dilihat dari Tirmidzi nomor 1101. Kalau ternyata la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan tanpa adanya wali. Kebanyakan perempuan menikah tanpa wali, padahal itu tidak sah menurut agama. Hingga sekali lagi, menikah tanpa wali haram hukumnya di hadapan Allah. Terima kasih banyak Terima Ustadz, kasih banyak, Masya Allah. Terima kasih banyak. Iya. Aduh Van, aku sedih sih. Maksudnya banyak banget dan segitu besar tanggung jawab seorang laki-laki ya terhadap khususnya anak perempuan. Betul sekali. Bahkan tadi ketika Ustadz Riza menyebutkan bahwa anak perempuan itu membutuhkan wali saat menikah gitu. Dan kebetulan para wali aku udah pada meninggal. Kakakku, papaku udah pada meninggal semua. Tapi ya pembahasannya masih seru banget ya. Betul sekali, dan Tanggung nanti jawab kita- seorang ya. ayah tuh sangat besar sekali. Dan jangan kemana-mana karena kita masih akan membahas tentang tema kita pada malam hari ini di balik doaku untuk ayah. Jadi tetap di Indahnya Ramadan, Marhaban ya Ramadan, Alhamdulillah.